Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita mengucap syukur atas nikmat itu semua. Salawat serta salam semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di kajian umum muamalah yang sudah rutin diselenggarakan di setiap pekan. Nah, malam ini kita sudah masuk ke edisi yang 54. Sudah 54 kali kajian umum muamalah ini dilaksanakan. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, topik yang penting untuk dibicarakan, yakni riba dalam mata uang kertas. Dan malam ini kita akan dibersamai oleh guru kita semua, Amir Zaim Saidi, yang terhormat juga sudah nampak hadir di Google Meet. Juga terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan semua yang sudah berkenan hadir, para wazir dan tuan-puan semuanya. Kita akan sama-sama mendengarkan materi kajian riba dalam mata uang kertas malam hari ini. Malam ini Wazir Indra kebetulan sedang kurang sehat, jadi tidak bisa memberikan pengantar sebagai penggagas kajian umum muamalah ini. Kita doakan semoga beliau kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya karena memang cuaca sekarang sedang ekstrim ya. Siang panas gitu ya, sorenya hujan dan hujannya juga hujan yang lebat ya kalau di Sukabumi ya. Maka dari itu tuan dan puan bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi madu. Kita juga ini madu-madu yang berkualitas dan terjaga keasliannya bisa tuan-puan dapatkan. Salah satunya ada madu Rihla ya. Nanti jika yang ingin mendapatkannya bisa japri di grup atau ke nomor saya, nanti saya arahkan kepada produsen dari atau distributor dari madu Rihla. Atau juga yang berada di wilayah Sukabumi bisa memesan di ada Golden Honey. Itu tersedia di Sukabumi, juga di Solo dan di Jabodetabek. Untuk area yang tidak terjangkau juga bisa kita memiliki layanan antar paket ya, seluruh Indonesia insya Allah terjangkau. Baik tuan dan puan semuanya, kita langsung saja untuk mendengarkan kajian pada malam hari ini, riba dalam mata uang kertas, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Amir Zaim Saidi. Kepada Amir Zaim Saidi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sidi Ilham. Jadi pada malam hari ini tema kita adalah riba di dalam uang kertas ya. Ini satu tema yang sangat penting, tapi jarang dibahas dan bukan juga cuma jarang dibahas, tapi saya rasa akan banyak yang masih menolak ya, karena posisi uang kertas pada hari ini yang dianggap sebagai satu kelaziman gitu.
Nah, jadi yang paling pokok dipahami adalah sebetulnya pengertian awalnya ya. Jadi kita harus tahu dari mana datangnya uang kertas dan kemudian bagaimana posisinya di dalam kaitan dengan aset sebagai aset yang digunakan sebagai alat tukar gitu. Jadi sebetulnya banyak hadis dan riwayat yang bisa kita rujuk, tetapi yang paling pokok sebetulnya harus diawali dengan pengertian riba itu sendiri, di mana kita tahu riba itu kan ada dua ya, yang timbulnya riba itu ada dua sumbernya, yaitu penundaan dan penambahan. Atau harfiahnya kata riba itu kan peningkatan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu Allah SWT juga menggunakan akar kata yang sama untuk sedekah. Jadi sedekah itu akan meningkatkan harta, akan menambah harta. Ya. Nah, riba juga menambah harta, tapi caranya adalah cara yang haram. Itu. Jadi arti harfiahnya itu adalah penambahan. Nah, itu waktu yang kita sebut penundaan, dan yang kedua adalah penambahan kuantitas atau jumlah. Ya. Nah, jadi yang bertambah waktu penundaan itu disebut riba nasi'ah, ya kan? Dan penambahan kuantitas itu yang disebut sebagai riba al-fadl. Nah, tapi tidak semua penambahan itu haram, jadi ada penambahan yang halal. Tadi itu penambahan yang misalnya datang dari perdagangan. Jadi ciri riba atau bukan riba itu dilihat transaksinya. Apakah dia 2 transaksi ataukah 1 transaksi. Gitu ya. Jadi yang dimaksud 2 transaksi itu ada transaksi beli yang kemudian dijual kembali, yaitu 2 transaksi. Nah, kalau 1 transaksi itu seperti orang hutang. Orang hutang itu 1 kali transaksi, ya kan? Tapi kalau kemudian pada hutang itu ditambahkan, nah yang haram bukan penundaannya. Jadi hutang hari ini dibayar sebulan kemudian, atau 3 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika hutang 1 liter beras, minta kembali 1,5 liter beras. Atau hutang 1 gram emas, minta kembali 1,5 gram emas. Gitu. Nah, jadi riba pada hutang piutang itu adalah riba al-fadl, bukan riba an-nasi'ah. Jadi kita bisa melihat juga nanti bahwa semua literatur tentang riba pada kaum modernis sesudah Muhammad Abduh dan Rasid Rida itu berubah. Gitu. Jadi mereka membedakan riba itu sama istilahnya, yaitu berdasarkan waktu dan penundaan dan jumlah. Nah, tetapi mereka mengatakan bahwa riba an-nasi'ah itu ada pada hutang piutang dan riba al-fadl itu ada pada perdagangan. Nah, itu keliru ya. Nah, di mana kekeliruannya itu adalah karena tidak lagi dibedakan antara ain dan dain gitu. Nah, jadi kita harus merujuk pada satu hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak itu harus ya dan biadin, dari tangan ke tangan dan tunai. Ya, tunai itu dari tangan ke tangan. Misal bimislin sama jumlahnya dan ya dan biadin, tunai. Gitu ya. Nah, jadi di situ kan tidak mungkin di dalam kehidupan sehari-hari orang misalnya mau menukarkan 1 gram emas batangan dengan 1 gram emas bijian misalnya. Buat apa? Sama-sama 1 gram, tidak ada maknanya. Jadi hadis ini adalah cara Rasulullah SAW mengajarkan pada kita tentang tadi, bahwa sumber riba itu ada 2, yaitu an-nasi'ah dan al-fadl, penundaan dan peningkatan jumlah. Gitu ya. Dan itu harus dilihat case by case. Jadi misalnya jual beli. Jual beli itu artinya Anda boleh menambahkan, tapi tidak boleh menunda, harus tunai tadi itu. Kalau tidak tunai, maka dia bukan jual beli, jadi hutang piutang. Dan kalau hutang piutang berarti tidak boleh ditambahkan. Gitu. Jadi kalau hutang 1 kilo beras tadi itu harus 1 kilo beras. Hutang 1 gram emas, dibayar 1 gram emas. Gitu ya. Tidak seperti sekarang ini. Kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rumah, ini katanya jual beli, tapi kalau Anda membeli rum
membeli rumah 5 tahun, itu harganya beda dengan kalau Anda membeli rumah dicicil 10 tahun. Beda lagi kalau dicicil 15 tahun. Nah, itu riba, ya. Nah, jadi itu jual beli. Boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Nah, kalau utang piutang sebaliknya, boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah. Ya, karena kalau begitu ditambah dia menjadi riba. Nah, yang ketiga adalah Anda tidak boleh menambah dan tidak boleh menunda. Itu namanya sorof, tukar menukar. Tadi itu yang Nabi katakan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, itu harus sama dan tunai. Nah, itu sorof, tukar menukar. Nah, hari ini, nah ini terkait dengan tema kita malam hari ini, nanti kita akan mundur dulu sedikit, tapi yang saya mau contohkan adalah bahwa orang mengatakan dolar ditukar dengan rupiah, itu kertas ditukar dengan kertas, tapi boleh dolar 15.000, rupiahnya 1 unit. Jadi kalau 15.000 rupiah baru dapat 1 dolar. Nah, itu haram karena ini masuk kategori sorof, kertas ditukar dengan kertas. Nah, kenapa ulama-ulama modernis menghalalkan dolar ditukar dengan rupiah, 15.000 ditukar dengan 1, itu mereka mengatakan dolar dan rupiah itu beda, gitu. Jadi mereka menganggap dolar itu satu entitas tersendiri, rupiah itu satu entitas tersendiri, gitu. Padahal ya dolar itu kertas, rupiah itu kertas, ya kan? Nah, yang terakhir adalah kasus di mana boleh ditunda dan boleh ditambah, yaitu pada sewa menyewa. Jadi kalau kita menyewakan mobil misalnya, ya kan, sehari, nah itu dipakai dari pagi sampai sore, kan ditunda. Kemudian ditambah dengan uang sewanya, dibayar. Nah, itu halal. Nah, tetapi tidak semua barang itu bisa disewakan, gitu ya. Jadi barang-barang yang kalau dikonsumsi itu habis, ya haram disewakan. Karena supaya bisa dikonsumsi dia harus dimiliki, ya kan? Kalau sewa kan tidak dimiliki, dikembalikan. Misalnya bensin. Bensin nggak bisa disewakan karena bensin itu dipakai habis, dia harus dibeli, gitu. Nah, begitu juga makanan. Makanan itu haram disewakan karena begitu dipakai dikonsumsi habis. Nah, begitupun uang. Uang itu haram disewakan karena uang itu kalau dipakai ya habis, dipakai buat beli belanja, buat ngupah orang. Nah, itu begitu ada tambahan sewa uang dia menjadi riba. Nah, lihat seperti halnya yang dianggap sorof dolar ditukar rupiah atau pound sterling ditukar rupiah dengan nilai yang berbeda, itu sekarang juga terjadi sewa menyewa uang. Jadi semua urusan kita dengan perbankan itu sewa menyewa uang. Uang kita diberikan pada bank, dibayar berupa bunga, ya kan? Kemudian disewakan lagi pada orang berupa hutang, tapi suruh bayar sewanya dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan bank kepada si pemilik uang, gitu. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bahwa semua praktek yang berlangsung hari ini, yang orang bilang sorof, yang orang bilang jual beli, yang orang bilang sewa menyewa, itu riba semua, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mundur sedikit. Di mana titik riba pada uang kertas itu? Nah, kembali tadi kita harus memahami sumber riba itu adalah penundaan dan penambahan. Nah, lihat sekarang kita lihat dari mana datangnya uang kertas ini, ya kan? Nah, uang kertas ini datangnya dari apa yang disebut sebagai dine atau nota hutang, voucher, kwitansi. Ya. Nah, jadi dulu itu mudah dipahami karena dulu kan uangnya adalah perak atau emas atau yang recehan tembaga, ya kan? Nah, di luar emas dan perak sebagai nukut itu ada barang-barang, ada beras, ada gandum, ada kurma dan sebagainya. Nah, dulu ada baitul mal gitu ya. Nah, baitul mal itu merupakan gudang bagi barang-barang maupun uang juga gitu. Nah, di dalam proses distribusi gandum misalnya itu baitul mal bisa mengeluarkan secari kertas yang disebut sebagai dine. Jadi dine ini seperti kalau kita sekarang gampangnya contohnya kalau pembagian kupon untuk daging kurban itulah ya. Daging kurban itu kan ada orang yang memberikan kupon.
Nah, kupon itulah yang disebut sebagai dine. Ini adalah voucher untuk mengambil daging itu. Nah, dagingnya ini adalah ain, gitu ya, atau gandum, itu ain. Nah, ini halal. Orang memberikan voucher atau orang berhutang, saya mau hutang 1 dirham. Dia diberikan 1 dirhamnya, kemudian si penerima hutang itu memberikan kwitansi secara kertas bertuliskan saya berhutang 1 dirham. Nah, itu halal, ya. Adanya risit atau kwitansi itu halal. Tetapi kwitansi ini tidak boleh dijadikan alat tukar. Dengan kata lain, kontrak dain dan ain yang terjadi pada utang piutang itu sifatnya pribadi, tidak boleh kemudian dia menjadi umum, dipindahkan kepada orang lain dengan mengatakan ini saya punya dinar di fulan, nah ini kwitansinya, kamu pakai, kamu pegang, kamu boleh gunakan kwitansi itu untuk belanja atau untuk membayar sesuatu. Nah, itu haram hukumnya, ya. Jadi dain itu tidak boleh untuk membayarkan sesuatu karena berarti dia hutang, tidak lunas. Nah, apa yang harus dilakukan adalah dain ini, kontrak utang piutang dua pihak ini diselesaikan dulu, dikembalikan dulu dainnya, kemudian diambil ainnya, baru dipakai sebagai alat untuk membayar sesuatu berupa ainnya, dinarnya kah, dirhamnya kah, atau gandumnya kah, gitu. Nah, jadi ini banyaklah riwayat ya, seperti di Al-Muwatta, di beberapa kitab yang menunjukkan bahwa dain itu haram digunakan untuk membayar. Termasuk adalah haram untuk membayar zakat. Jadi zakat itu harus dibayar dengan ain. Kalau hartanya berupa padi, ya ain yang ditetapkan untuk membayar zakatnya berupa padi. Kalau ainnya itu kambing, zakatnya dibayar dengan kambing. Dalam hal uang, nukut, dinar atau dirham, maka ain yang dipakai agar sah untuk membayar zakat itu hanya dinar atau dirham, gitu ya. Ini juga banyak pendapat ulama-ulama dari Syekh Muhammad Elis, dari beberapa ulama dari mazhab lain juga ya. Bahkan Nahdlatul Ulama itu pada tahun 1929 atau 26 masih mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya atau tidak sah hukumnya membayarkan zakat dengan uang kertas, gitu. Nah, jadi itu hukum atau fikih yang berlaku yang semua paham gitu. Sampai datang ulama-ulama modernis dimulai oleh Muhammad Abduh, Rasid Ridha yang mengubah definisi riba, yaitu an-nasi'ah dan al-fadl tadi itu ya. Dan kemudian dari situ sampai pada titik yang menghalalkan penggunaan dain sebagai alat bayar atau alat tukar. Jadi itu dimulai oleh Muhammad Abduh yang mendefinisikan orang yang menitipkan uang di kantor pos, itu dia bilang ini bukan tabungan, dan karena itu boleh ditambah. Belum hasil. Muhammad Abduh mendefinisikan uang-uang yang dikumpulkan di kantor pos itu bukan tabungan, tapi sebagai pernyataan modal dan kemudian mendapatkan hasil. Nah, itu seperti perbankan syariah zaman sekarang inilah, bagaimana memanipulasi kontrak-kontrak sedemikian rupa sehingga menghalalkan akad-akad yang atau praktek-praktek yang haram. Jadi akadnya yang diotak-atik, gitu ya. Nah, jadi dengan asal tahu semua itu tanda terima. Jadi orang-orang yang menitipkan emas pada para pandai emas atau pegadaian atau yang sekarang menjadi bankir, kemudian mengeluarkan nota hutang, gitu. Nah, itu mula-mula terjadi secara personal, ya kan? Ketika belum ada sistem perbankan, itu ya antara si pandai emas dengan orang-orang yang menitipkan emas pada dia, gitu. Nah, ketika kemudian di abad ke-16 mulai muncul perbankan, perbankan ini mengubah semua praktek itu yang sifatnya tadinya personal individual menjadi publik, gitu ya. Diciptakanlah kemudian uang kertas ini tadi, yaitu dain atau nota hutang yang digunakan sebagai alat bayar secara publik, gitu. Nah, pada mulanya memang masih di backup dengan emas dan perak, ya, dan kemudian itu
belakangan disebut sebagai standar emas perak. Gitu. Jadi kalau kita lihat metamorfosa mata uang kertas itu ada 3. Pertama adalah tadi itu ya, munculnya nota-nota hutang, promissory note yang sifatnya masih personal antara individu dengan individu. Nah, tahap yang kedua adalah munculnya promissory note sifatnya publik karena dia sudah dikeluarkan oleh perbankan dan kemudian dilindungi oleh undang-undang negara gitu, bahwa dolar Amerika ini atau pound sterling kertas ini adalah alat yang sah dan dijamin emas atau perak sekian gram. Jadi dolar itu awalnya misalnya dijamin dengan 1,6 gram emas salah dan peraknya gitu. Nah, Indonesia pada waktu pertama kali merdeka menjadi bank sentralnya mengeluarkan rupiah yang juga di backup dengan emas. Nilainya adalah 1 gram emas 2 rupiah atau itu semua begitu. Nah, itu sebenarnya yang disebut sebagai emas, ya kan? Jadi ada uang difikskan dengan nilai tertentu, itu janjinya begitu. Sampai satu titik kemudian terjadi pengkhianatan. Itu dia mulai di Amerika Serikat, ya kan, tahun 33 sesudah terjadi krisis depresi besar. Lalu muncullah standar emas tadi itu yang berlangsung sampai tahun 44. Ketika muncul kemudian sistem baru yang disebut sebagai Bretton Woods. Gitu, di mana ini adalah transisi dari yang semula mata uang itu semua di backup emas, hanya tinggal dolar. Lalu semua uang kertas yang lain itu dikasih rate yang fix dengan dolar. Tapi kalau mau dirubah rate itu, maka yang merubah adalah pemerintah. Jadi tindakan mengubah kurs mata uang kertas itu adalah tindakan politik. Gitu. Nah, itu berlangsung sampai tahun 71. Ketika kemudian Richard Nixon mengambil tindakan sepihak, memutus hubungan emas dengan dolar. Dengan kata lain, nah ini yang posisi sampai hari ini. Uang kertas itu adalah janji hutang, dan sudah barang tentu itu berbunga, ya karena hutang. Tapi kemudian dia menjadi janji yang bodong, karena tidak akan pernah ditepati. Janji 1 rupiah adalah 2 gram emas itu tidak akan pernah ditepati. Tapi undang-undang itu masih berlaku, bahwa 1 rupiah adalah 2 gram emas, gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan terjadi devaluasi, depresiasi yang luar biasa terhadap uang kertas. Jadi kalau kita lihat seluruh mata uang kertas hari ini yang kuat-kuat lah, nggak usah rupiah atau dong Vietnam, ya kan. Kita lihat pound sterling, US dollar, yen, Dutch mark, gitu misalnya ya. Itu semua kehilangan nilainya sampai 99%. Gitu. Kalau diukur dengan emas atau diukur juga dengan perak, gitu ya kan. Nah, jadi itulah akibat dari sistem riba yang berlaku secara masif dan massal. Gitu. Jadi sekali lagi kesimpulan kita adalah bahwa uang kertas ini, mata uang kertas ini mengandung riba sekaligus 2, riba double, riba ganda, yaitu riba anasiah karena dia penundaan yang tidak akan pernah ditepati, tidak akan pernah dibayar. Dan yang kedua adalah al-fadl, karena kertas itu sendiri tidak punya nilai. Gitu, tidak punya nilai kecuali cari kertas itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau berpikir legalistik menggunakan kaidah fikih, cara melihat uang kertas itu 2 cara ya. Cara pertama adalah mata uang kertas yang dilihat sebagai dain, sebagai nota hutang. Tadi saya sudah jelaskan. Sebagai nota hutang dia tidak boleh digunakan sebagai alat bayar dan alat tukar umum. Kontrak itu sifatnya harus pribadi. Itu ya. Jadi batil dipakai untuk jual beli, batil dipakai untuk utang piutang, batil untuk membayar zakat, ya kan? Itu sebabnya pasti semua pihak dirugikan kalau kita bertransaksi dengan uang kertas. Nah, itu posisi uang kertas sebagai dain. Nah, kalau uang kertas kita lihat sebagai ain, ya dia berarti sebagai aset senilai kertas itu sendiri. Berapa sen atau berapa rupiah untuk nyetak biaya kertas 100.000 rupiah itu, nilainya segitu, bukan 100.000 seperti angka nominal yang dituliskan. Gitu. Dengan kata lain, kalau dipakai buat jual beli, ya tidak adil, ya kan?
akan ada penggelembungan nilai yang luar biasa. Begitu juga untuk utang piutang, apalagi untuk membayar zakat. Gitu. Jadi saya kira itu ya secara ringkas penjelasan mengenai bahwa uang kertas itu riba, dan itu kenapa kita kemudian harus kembali kepada alat tukar yang punya nilai, yaitu dinar dan dirham. Gitu. Sebenarnya bukan hanya dinar dan dirham, tetapi semua komoditi yang bisa digunakan sebagai alat tukar dan yang punya nilai dan lazim diterima sebagai alat tukar. Nabi aja menyontohkan 6, ya kan? Emas, perak, gandum, jawahut, kurma dan garam. Kita punya banyak lagi, kedelai, minyak sawit, polong-polongan dan sebagainya. Pokoknya semua komoditi yang bisa jadi alat tukar. Dia punya ciri-ciri yang bisa jadi alat tukar. Itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu fungible. Kalau dalam bahasa Arab itu dia punya saman. Saman itu artinya kalau 1 kilo misalnya ya samannya 1 kilo dibelah 2 menjadi setengah kilo, dibelah 4 seperempat kilo, tetap ada nilainya gitu. Ya, nah tetapi yang terbaik di antara semua komoditi yang bisa digunakan sebagai alat tukar, alat bayar itu adalah dinar dan dirham. Emas dan perak maksud saya, ya kan? Dinar dirham itu kan sekedar nama. Jadi emas dan perak, seluruh ketentuan dalam syariat Islam yang berkaitan dengan nilai dan harga itu kan diatur ditetapkan dengan emas dan perak, gitu ya. Jadi itu adalah keniscayaan bahwa kita akan kembali kepada emas dan perak, itu nggak bisa ditolak, dan sekarang sudah kembali. Ini tinggal akan membesar, tinggal Anda mau ikut apa tidak, mengamalkan atau tidak. Tapi semua transaksi yang halal itu hanya bisa terjadi manakala kita kembali kepada uang yang merupakan ain, bukan dain. Itu saya kira demikian Sidi Ilham pengantar yang saya berikan, dan banyak sekali buku-buku dari Pustaka Adina yang harus Anda baca ya. Ada Euforia Emas, ada Hukum Uang Kertas, ada Ekonomi Profetik, Ekonomi Mamluk, dan banyak lagi. Dan dalam waktu dekat ini akan saya terbitkan satu buku yang judulnya Berburu Perak. Gitu. Jadi itu membahas mengenai perak sebagaimana Euforia Emas itu membahas mengenai emas gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.